Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Masyarul ummahat rahimani Allah wa iyyakum. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan kita limpahan curahan nikmat-nikmatnya. Allah masih istimewakan kita semua. Nikmat dunia ada, sehat sedanten? Alhamdulillah. Ya. Nikmat harta punya, ya. Insya Allah. Ya. Pertanyaannya kan duwe harta napa mboten? Kan mboten. Ora kok pertanyaannya duwe duit okeh napa mboten? Ya. Tapi insya Allah niki wajah-wajah ceria sedanten insya Allah. Sajake dompete kandel sedawuh. Nggih. Masyaallah. Nggih. Nikmat harta ada, nikmat sehat, nikmat keluarga, dan juga nikmat dunia yang lainnya. Tapi Allah istimewakan kita, Bu. Allah istimewakan dengan apa? Dengan nikmat iman. Nikmat iman. Ya. Jadi sebesar apapun nikmat dunia yang ada di tangan seorang hamba, ya, tatkala tidak dibarengi dengan nikmat iman, itu tidak ada istimewanya. Tapi lain hal, meskipun nikmat dunia yang ada di tangan kita ini pas-pasan, pas butuh enek, pas-pasan gitu kan. Ya. Tapi selama nikmat iman ini senantiasa ada, maka seberapapun besar nikmat dunia yang ada di tangan kita ini bisa menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya hal yang nanti kita bawa mati niku napa? Iman. Iman. Ya. Iman. Jadi orang yang meninggal tanpa keimanan itu paling tidak Allah sebut dengan dua. Yang pertama napa? Ulaika habitat a'maluhum. Ya. Orang meninggal kok tanpa membawa keimanan itu Allah terangkan mereka adalah orang-orang yang amalannya dihapus. Ya, amalannya dihapus. Ya. Kemudian orang yang meninggal kok tanpa membawa keimanan, maka Allah sampaikan juga di dalam Quran surat Al-Furqan. Ayat yang ke-23 itu, ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Nanti kelak Allah akan hadapkan itu semua amal kebaikan semasa hidup di dunia. Ya. Kemudian apa? Allah jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu berterbangan. Ya. Debu ini nek kabur, kinten-kinten enten bobote napa mboten? Mboten enten. Ya. Seberapa besar harta yang dia keluarkan ketika dia meninggal tanpa keimanan, ya wis, ya enggak ada nilainya sama sekali. Ya.
Maka kita bersyukur ibu-ibu, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah masih teguhkan keimanan kita. Ya, Allah teguhkan keimanan. Ini sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Mestinya kita nggak perlu bersedih, Bu. Ya. Meskipun kantongnya kantong bolong, ya, kantong nek ra bolong ra kena nggak ada dit maksudnya kan. Ya. Itu Masya Allah. Selama ada keimanan, itu mestinya kita tetap bahagia. Dengan keimanan, konsep kebahagiaan itu intinya berada di kualitas keimanan kita. Kula dereng dangu, Bu, kunjung ke salah satu rumah wali santri. Wali santri pundi karena saya merupakan pengasuh Darul Hijrah, gitu kan. Ya. Saya di Yayasan Bina Umat yang menaungi Pondok Pesantren Darul Hijrah. Ya, suatu ketika saya ini nganter ustadzah besok ke rumah salah satu wali santri, ke salah satu santri yang sakit di rumah. Ya, Masya Allah. Ya. Saya itu, ya Allah, gitu kan. Ya, sampai di rumahnya itu kaget. Ya. Rumahnya cuma satu petak. Ya, kalau rumah kita kan berpetak-petak, gitu betul. Gue cek numpuk. Nah, wis petak-petak numpuk meneh gitu kan. Numpuke ora mung loro, telu. Nah. Ya. Itu cuma satu petak, Bu. Satu petak pun Masya Allah itu berada di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Ya. Jadi bisa dibayangkan, saya bisa menilai bapaknya itu ketika menyambut saya itu bingung iki arep didelehke ngendi gitu. Karena napa? Satu petak rumah itu sudah dipenuhi dengan ustadzah, ya. Ya. Maka ketika itu pun lenggah mriki mawon, Pak, ya, santai mawon, gitu kan. Nggih, Ustaz. Percakapan selama setengah jam kurang lebih itu sudah banyak nyawa melayang. Napa niku? Jingklong. Nyeblek jingklong, ya. Saya sengaja pancing obrolan saya itu. Tapi yang keluar dari lisan Bapak tadi tidak lain dan tidak bukan hanya syukur kepada Allah, husnudon kepada Allah. Jadi saya ini Masya Allah masih jauh sekali nih keimanannya. Gitu ya. Mungkin Allah uji saya, mungkin dari segi ekonomi ya rekoso, Bu. Ya. Ning ternyata masih ada yang lebih berat dibandingkan keberatan yang saya alami. Tapi lesan dia itu Masya Allah bersyukur, bahagia. Saya yang melihat kondisi kehidupan dunianya itu ngenes, tapi ternyata yang ngerasake niku bahagia, Bu. Masya Allah, bahagia betul. Itu karena apa? Karena iman. Gitu kan. Ya, iman. Ya. Ada kawan dulu tahun 2010 itu orang Cina, Bu. Kawan saya itu orang Cirebon, tapi mu'alaf. Dia cerita, miliarder. Cerita, Ustadz, saya itu bisa bahagia kayak gini itu setelah mendapatkan hidayah iman. Dulu, ya dulu sebelum saya masih agamanya kalau nggak salah apa itu Konghucu apa itu ya. Dulu sebelum mendapatkan keimanan itu hobinya kuliner memang. Sarapan Melayu nang Kudus, soto Kudus. Siang terbang nang Padang, masih Padang, ya. Ya. Malam terbang nang Pemalang, apa itu? Terkenal dengan sate. Sekarang di sini juga ada apa itu Balibul, ya. Ataupun terbang ke Lamongan, nah gitu kan. Hobinya kuliner, ya. Tapi Ustadz, rupiah yang ada di tangan saya ini saya tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi setelah mendapatkan hidayah iman, ya, barulah saya ternyata paham. Setiap rupiah itu ada hak yang harus saya keluarkan. Ketika saya mengeluarkan rupiah demi rupiah itu muncul kebahagiaan. Saya bangunkan rumah Ustadz di Cirebon sana. Tambah bahagia, meskipun harta saya berkurang. Ya, logikanya. Gitu. Tapi muncul kebahagiaan. Ya. Artosipun apa? Inti kebahagiaan itu mboten terletak pada harta. Ya. Belum tentu orang yang kaya raya
orang yang rupawan, bojone ganteng, istrine cuwanti, ya. Rumah megah, mobil mewah, aset melimpah, belum tentu bahagia. Kathah contohnya, ya, mboten perlu kalau sebut, ya, banyak sekali. Tapi bagaimana juga banyak kisah orang-orang soleh dengan keimanan meniti kehidupan dunia yang begitu amat sangat mengenaskan mungkin, gitu kan? Tapi muncul kebahagiaan. Sekedar maem lawuh uyah karo tempe silet, nah, gitu kan? Lho kula zaman santri riyin, ya, zaman santri riyin ya. Itu masya Allah, budapur niku canggih-canggih, Bu. Ya. Ngiris tempe iso tempe silet tok, gitu ya. Ya. Iso tuwipis ya. Soalnya gen roto, gitu ya. Tapi hari ini santri hari ini ya bahagia, enggak ada insya Allah pesantren kok tempe silet niku mboten enten. Budapur wis ra canggih. Gitu. Ngiris tempe bantal, gitu. Kok wandel-kandel. 1000 dadekke loro tek, ya, goreng. Ya. Ini gue mangan sedino. Ya, masya Allah, ya, luar biasa. Ya. Jadi letak kebahagiaan itu bukan terletak pada nikmat dunia, enggak, tapi nikmat agama. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi masa-masa hari ini, ya, semua lini ekonomi kayaknya sulit ini, gitu kan. Kirangan ibu-ibu mriki kadose mboten terdampak. Ya, masya Allah. Ya, maka kunci utama apa? Kita kuatkan keimanan kita. Kita kuatkan keimanan. Perlu kita suburkan kualitas iman. Ada satu doa, Bu. Satu doa yang diajarkan Rasulullah. Semoga niki ibu-ibu sampun hafal sedanten doa ini. Doa ini napa? Rasul nanti mengajarkan dan melazimi juga doa ini kepada para sahabat. Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Pun apal dereng? Enten sing apal, enten sing dereng. Mengke diapal bareng-bareng. Pokoknya rampung majelis kudu apal doa ini. Nah, setuju Bu nggih? Ya, kita apal dulu. Ya, kita apal dulu. Ya. Kita bagi 3 dulu ya, enggak langsung jadi. Kita bagi menjadi 3 bagian, nanti ditirukan. Ngoten nggih? Kajengi apal. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Pun apal, Bu? Ampun, ya. Lanjut apal ya. Tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi. Pun apal, Bu? Ampun, wah cepet ini. Cerdas. Nggih. Terakhir ya. Ala dinik. Ala dinik. Ala dinik. Pun apal? Sampun. Dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Wah, mumtaz nih. Ibu-ibu niki cerdas, meskipun tua sekali baca hafal, kan begitu. Ada tipe-tipe orang menghafal niku ada. Orang yang menghafal, hafalannya cepet, maca pisan langsung hafal. Ning setelah hafal, cepet hilang. Niku enten, ya. Ada juga tipe manusia itu ngapale susah. Ya. Ning nek wis hafal, cepet hilang. Wah, ngapal angel, nek wis hafal sesuk lali, ya. Niku wis paling parah niku, ya. Tapi ada juga tipe manusia sekali baca hafal. Sekali hafal napa niku susah hilangnya. Napa niku kuat ingatannya. Nah, kados panjenengan insyaallah. Sekali hafal, sekali baca hafal bar niku somben dicek hafal meneh. Nah, itu luar biasa. Ini ada satu doa yang Rasul sampaikan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wah, niki doa niki pernah disampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada Allah. Ya. Sudah ada keimanan di dalam hati kami ini. Kami juga percaya bahwa engkau Rasulullah.
apakah engkau mengkhawatirkan kualitas iman kami, wahai Rasul? Ini para sahabat lagi. Para sahabat ketika diajarkan doa ini, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan keimanan kami? Ya. Maka jawab Rasul apa? Betul. Ya. Betul. Ya. Saya mengkhawatirkan keimanan kalian. Ya. Kemudian keterangan Rasul, sesungguhnya hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngampun dibayangke tangan Allah niku kados manusia, ampun, enggak boleh. Ya sudah, Allah memiliki tangan, ya sudah. Ya. Sampai di situ. Ya. Hati manusia itu berada di tangan Allah. Yang mana ketika Allah pengen balikkan itu cepet banget. Cepet banget. Ya. Maka Rasul ajarkan satu doa untuk keteguhan hati. Meminta hidayah, meminta istiqomah, meminta agar hati kita ini tidak berbalik arah. Meminta hati kita ini tetap berada di atas dinul Islam, agama Islam. Lah, doa ini penting apa betul? Banget gitu loh. Jujur, kula lan panjenengan sami nek ndonga niku kata-katanya nyuwun urusan dunya napa urusan akhirat, Pak, Bu? Dunya napa akhirat? Dunya akhirat. Lah dungane mung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wis, ya. Bar kuwi lunga klepat. Ya. Masya Allah. Ya. Rata-rata kita itu kalau berdoa itu wis ini andalan ini, ya Allah berikan rezeki banyak yang barokah. Gini apa betul? Ya. Tapi pastikan, Bu, ketika kita berdoa itu sebelum kita meminta urusan-urusan dunia, boleh, ya harus kita berdoa masalah dunia itu harus. Ya. Tapi sebelum meminta urusan dunia itu pastikan kita sudah meminta satu hidayah, dua istiqomah. Ya. Rangkaian doanya banyak, salah satunya yang diajarkan Rasul ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama. Ya. Ini nikmat iman. Ya. Jadi nikmat iman ini mari kita syukuri, dan nikmat iman ini mari kita sama-sama berusaha untuk tumbuhkan. Ya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sholawat serta salam kita tujukan pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman nanti insyaallah. Lah kok lagi pembukaan? Iya. Wis dawa, wis entek setengah jam. Nyuwun pangapunten niki dewa rada telat. Nggih. Nang teng WA jam 7 ya. Tapi niki qadarullah ya. Jane nggih kula gandeng pun nyanggupi. Niki dewa kula teng Karanganyar riyin. Ngantar keluarga untuk mengikuti kajian Ustadz Abdus Somad. Terus ngebut, alhamdulillah telat. Telat. Baik ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niki gandeng kajiannya ibu-ibu, ya saya cuplikkan sedikit ya terkait dengan masalah keluarga. Kalau kita berbicara keluarga, ya, keluarga ini merupakan sebuah kekuatan yang amat sangat besar. Ya. Sebuah perubahan yang besar itu dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga. Ya. Maka tak heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu hadis pendek, khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Ya, bagi keluarganya. Ya. Maka ini menjadi satu motivasi bagi kita, ya, khususnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini merupakan madrasatul ula. Ya. Untuk mencetak generasi-generasi hebat itu lahir dari rahim ibu-ibu yang hebat. Munculnya suami-suami tangguh itu dibaliknya ada ibu-ibu yang kuat. Gini Pak Bu.
Ya, saestu niku. Ya. Ada bahkan mungkin tokoh yang hebat gitu kan. Tapi di balik tokoh yang hebat ini ada ibu-ibu yang tangguh. Ya, ada ibu-ibu yang tangguh. Ya. Garwane jenengan hebat di mata orang lain mungkin itu karena jenengan hebat gitu. Ya. Masya Allah. Dengan doa-doa para istri yang hebat. Istri-istri yang soleh. Maka dari sini mari kita aktifkan kekuatan besar ini lewat keluarga. Ya, lewat keluarga. Ya. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk bangkitkan keluarga itu sudah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali terangkan. Ya. Keluarga kita ini bisa menjadi keluarga hebat. Anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang hebat. Ya. Kita sendiri sebagai ibu itu juga bisa menjadi ibu yang hebat. Ya. Maka apa saja yang perlu kita konsep dalam membangun keluarga hebat ini? Yang pertama adalah jadikan keluarga kita ini keluarga ahlus sholah. Keluarga yang ahli sholat. Ya. Keluarga yang sholat. Ya. Sholat di sini bukan kok hanya sholat 5 waktu, enggak. Sholat 5 waktu otomatis wis beres. Ya. Arahkan anak-anak kita, kalau kita punya anak-anak laki-laki, suami mestinya, itu juga mestinya melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu wis beres. Nah, terus sholat di sini sholat apa? Sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah. Kunci kebahagiaan keluarga itu terletak di kualitas sholat. Panjenengan pengen sukses dunia akhirat, membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah, bahagia dunia akhirat, itu kuncinya terletak pada sholat. Ya. Jenengan nate mboten melaksanakan mungkin di sepertiga malam, suami membangunkan, Bu, ayo sholat. Okay. Sholat sendiri niku benten kalian sholat jamaah kalian suami. Sendiri. Ya, Masya Allah. Ya. Nanti dari situ muncul satu doa. Sungguh pemandangan yang indah ketika sebuah keluarga, bapak, ibu, anak, sepertiga malam bangun, qiyamul lail, jamaah, terus donga. Dongane podo. Ya, Masya Allah. Niki ibu-ibu niki pengen menjadi manusia kaya atau manusia miskin? Kaya atau miskin? Kaya, saya setuju. Ya semuanya ada keutamaannya kok. Nek manusia kaya itu Rasulullah terangkan nanti orang kaya itu masuk surga ini terakhir. Ya soalnya hisabe oke. Ya. Ada satu doa Rasul itu, ya yang saya sendiri yo wedi menjalankan apa berdoa tersebut ya. Ya. Napa niku? Ya Allah jadikan saya dari golongan orang-orang miskin. Ya. Orang dungue wis miskin gitu loh maksudnya. Ya, Masya Allah. Ya. Orang miskin ya banyak keutamaannya juga ketika dia bersabar. Nek miskin kok kan sambat ya ora ape gitu ya. Tapi nek orang kaya dia bersyukur itu juga istimewa. Semuanya. Bahkan Rasul sampaikan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Gitu loh, ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah gitu loh. Mukmin yang kuat niku kuat nopo nih? Satu, kuat imannya. Imannya kuat. Dua, kuat ilmunya. Ya, ilmunya kuat. Tiga, kuat fisiknya. Fisiknya ya kuat. Empat, kuat finansialnya. Ya, finansial. Maka itu lebih baik. Nek mau kuat finansial imane lemah, ya padha wae ya. Sebaik-baik harta itu ketika harta di tangan orang
soleh gitu loh. Nggih. Nah sakniki jenengan pengen sugih napa pengen miskin? Sugih. Sugih yakin. Nate ndonga, Bu. Ndongane pripun? Ya Allah, sugih barokah. Jenengan pengen sugih niku gampil jane ndongane. Nate mboten. Jenengan doa ya Allah, mudahkanlah hambamu ini 2 tahun atau 3 tahun ke depan bisa mengeluarkan zakat sebesar 10 juta. Nate ngoten niku, Bu. Mboten kepikiran ya. Ya. Zakat niku pinten persen toh dari harta? 2,5%. Nek zakatnya 10 juta berarti duit awake dhewe pinten? 400 juta. Cash, dit nganggur, ora kanggo, duwite dhewe ra utang. Zakatnya 10 juta. Pengen apa betul, Bu? Nah saat ini pengen itu zakat 10 juta, apa pengen ngei zakat 10 juta? Nek ra duwe dit ini ya pengen ngei. Ya. Masya Allah. Ya. Nah ini. Sholat. Ya. Nanti muncul habis sholat itu doa-doa terbaik keluarga. Ya. Ampun kok ya Allah, kula dereng dangun Senin kemarin, ya jadi hampir 1 pekan. Besok itu sudah 1 pekan. Saya baru tahun ini kan diamanai sebagai ketua yayasan gitu kan. Ya. Kemudian langkah pertama saya cek dari segi keuangan, juriat. Ternyata Bu, masya Allah, saya cek sama direkturnya itu. Pak D ini Pak Direktur. Pak D, PR antum cek. Ya. Wali santri alumni, adakah tunggakan? Saya butuh print out detailnya. Betul di print. Ya, butuh berapa Ustaz? 3 tahun terakhir saja. Ya, di print jeret. Kasihkan saya. Baca kaget saya. Ya Allah. Ini wali alumni 3 tahun terakhir, maknanya sudah lulus periode 3 tahun terakhir, gitu kan? Itu menyentuh angka pinten? 0,5 miliar. Alumni ini kondisi masyarakat masya Allah. Ya. Maka muncul terdetik keinginan saya pengen silaturahim. Ya. Sama wali-wali yang tunggakannya 10 juta, bahkan ada yang 22 juta. Wah ini menarik ini. Saya pengen ngerti kondisinya, kemudian motivasi hidupnya itu bagaimana. Betul. Akhirnya sama panitia di Japren itu kita mau silaturahim, oke, udah Sherlock. Kita cari. Pertama di tengah kota Solo. Ya, tak Cewari itu. Yes, yang tunggakan 22 juta. Podowe 2 tahun rambayar. Sekolah ke anak nang pondok 2 tahun orang bayar. Ya, saya cek. Ya. Masya Allah. Setelah itu kaget saya. Loh, lah kok tingkat tuh wapik ini? Ya, Sherlock gitu kan. Setelah turun, monggo Ustad, uminya datang. Monggo Ustad, mriki Ustad, lewat dalim mriki. Lah kok lewat sampingnya gitu kan. Masuk lorong, Bu. Wah, ini wes kok gini gitu kan. Setelah itu pasti dingklek di depan kamar mandi. Di sini. Batinku, oh iya, baru paham saya. Setelah itu bapaknya keluar, masih muda bapaknya, masih energi. Lah kok canom kayak yang ini kok iso tunggakan 22 juta ini bagaimana ini? Batin saya ini. Nah, kemudian saya tanggap, ya wis bismillah silaturahim dan lain sebagainya. Kemudian dia cerita, Ustadz, kami itu menikah sudah berapa puluh tahun. Mulai dari menikah itu saya sama istri itu keluarga komitmen jadi kontraktor. Ngontrak. Dan kondisi hari itu kontrakannya itu cuman sepetak. Sak kamar tok gitu. Masya Allah, kondisinya kayak gini. Ini kaum muslimin ini, ujian yang Allah berikan. Kan beda-beda ujian kita ini. Ada yang diuji dari segi ekonomi ya kayak gitu, ya. Ya. Ada yang diuji dari segi keluarga. Setiap kali suami pulang ke rumah, ya padahal duwe rumah megah, mobil mewah, aset melimpah tadi, tapi setiap kali bojone teko ngomah kuwi mesti tanggane apal, piring pecah melayang. Biar.
Tak ada ketenangan sama sekali. Diuji dari segi keluarga. Ada diuji dari segi anak. Ada diuji dari segi yang lainnya. Penyakit dan lain sebagainya. Duitnya oke, ya. Ning mau ngarep mangan bebek goreng disemprit karo Pak Dokter. Ya. Mangan napa niku? Sate semprit karo Pak Dokter. Darah tinggi, kolesterol, asam urat. Komplikasi, diuji dari segi kesehatan. Ya. Maka ujiannya beda-beda. Nah, salah satu wali ini diuji dari segi ekonomi. Ya. Masya Allah, kondisi hari ini. Cuman yang jadi persoalan, Bu, ya. Sudahkah kita membangun keluarga ini? Keluarga kita ini yang pertama, kalau pengen sukses, muncul perubahan yang drastis, perubahan yang besar, jadikan keluarga kita ini keluarga yang ahli sholat. Sholat. Ya. Pernah mboten jenengan, ibu-ibu ini terutama, ya, sepertiga malam bangun, kemudian sholat di samping anak pertama. Sholat. Gak usah bangunkan, sholat aja. Habis sholat kemudian doakan dia, usap keningnya, doakan dia, ya Allah jadikan anakku ini anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Ya. Kadang itu kita pikirannya terlalu muluk-muluk. Muluk-muluk ya apa? Didik anak ini orientasinya dunia kok. Ya. Piye supaya anakku sok ora kaya aku. Nah, soalnya awake dhewe ujian ekonomi tadi, ya kerjane seret, sok ben anakku pokoknya kudu iso duwe pekerjaan yang tetap misalnya, ya, sukses dunia, tapi lupa untuk mendidik agama, keliru. Wong tugas utama orang tua itu mendidik anak untuk agama. Wes, ora perlu mikir ke dunia. Ya. Kita yakin saja bahwa orang soleh, orang yang bertakwa itu pasti Allah jamin. Gak ada cerita kok orang yang bertakwa kok sengsara, itu gak ada cerita. Nggak ada kisah, ya. Maka pernah mboten ya kita itu sepertiga malam bangun sholat doakan anak kita, ya. Pernah enggak kita satukan doa-doa kita, ya, keluarga, gitu kan? Ya. Kadang itu kita diuji dari segi ekonomi saja, ya, dari segi ekonomi saja. Kita itu ndonga niki beda, ya. Bojone ndonga, ya Allah semoga 2 tahun lagi kami engkau mampukan untuk memiliki rumah cash, nggak ada utang. Ya. Jadi malaikat wis arep ngabul iki, ning sing wedok iki rada ragu melihat kondisi hari ini, ya. Oh bojone kerjane serabutan kok, ya Allah mudahkan keluarga kami ini besok tahun depan bisa memiliki rumah meskipun utangan. Wis beda dongane. Iya. Maka doa dalam satu keluarga itu juga harus sama. Yang kuat gitu loh, ya, yang kuat. Ya. Ini yang pertama, sholat. Jadikan sholat sebagai tempat untuk merubah semuanya itu. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya. Jadi hidup kita ini antara sabar sampai sholat. Gitu. Sabar sampai sholat. Sabar, sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadikan keluarga kita ini keluarga yang ahli sedekah. Keluarga yang ahli sedekah. Bahwa orang yang atau keluarga yang ahli sedekah ini jaminannya ada, Bu. Yang pertama apa? Jaminan aman. Jaminan aman. Sedekah itu. Pernah suatu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikabari oleh malaikat bocoran, engkau enak wong lewat, engkau mati. Ternyata lewat nggak mati. Kemudian ditanya Rasul, dindek, ya, Fulan, ya, apa yang kau bawa? Saya gendong kayu bakar. Ya. Coba kayu bakar diturunkan, kemudian dibuka, ternyata enak ular, ya, di dalam kayu itu. Yang mestinya Allah takdirkan gigit dia itu, tapi Allah berkehendak lain. Ular itu gigit kayunya. Kemudian dia, lah kamu tadi sebelum ngangkat kayu bakar ini apa amalanmu? Oh iya, saya tadi membawa 2 potong roti. Setelah di perjalanan itu ada yang membutuhkan, saya berikan.
satu potong roti tersebut. Jaminan. Ya. Termasuk juga sedekah ini juga wasilah kita untuk menjadikan usia bertambah. Ya. Panjang umur itu sedekah. Ya. Meskipun keterangan nanti panjang umur di sini umur yang barokah kan begitu. Ya. Loh, bukannya silaturahim? Iya. Ya, Rasul sampaikan man yuridu ayyan sya'a fi rizkihi wa yuakhiru fi ajalihi falyasil rahimah au kama qala. Ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian apa? Dipanjangkan umurnya atau diakhirkan ajalnya, falyasil rahimah. Hendaknya dia sering sambung tali silaturahim. Kinten-kinten nek jenengan silaturahim niku garingan apa mboten, Bu? Pripun? Garingan apa mboten? Ya ora ketang banyu putih dikei kan gitu kan. Mau pengajiannya enten banyune lho. Nah, apa meneh nek mertamu gitu. Tur nek mertamu jenengan kotongan apa mboten? Ya, jenengan tindak tenggene mertua. Nah niku beton apa? Mesti ana sing digawa to. Ya, jarang wong nanggone mertua kok tangan kosong, balik penuh. Nah, niku kula gitu kan. Ya. Kula nate tenggene mertua niku balik niku no mobil iki gawani gabah kok. Mboten beras, gabah gitu kan. Ya, gabah telung kresek lebok nih. Leng gitu. Yuh gitu kan. Ya. Karena istri itu paling anti kalau beli beras. Karena wong desa sak jeki urip ora tuku beras. Nah, sekali saya beli ya karena kehabisan emang gitu kan. Di sini wis ayo nang Magetan sih. Nah, wis rono mulai gawe gewabah gitu kan. Masyaallah. Ya, jadi ini ya sedekah. Ini jaminan aman. Kemudian yang kedua, jaminan keluarga yang ahlus sedekah niku nopo? Kemudahan. Niku pasti. Jaminan kemudahan sedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Al-Lail. Ya. Allah sampaikan apa? Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Itu jaminan. Ya. Biar mendapatkan kehidupan yang mudah. Ya. Jaminannya apa? Sedekah. Fa amman a'ta, barang siapa yang berbagi, memberi. Ya. Jaminannya fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah konsep sedekah ini ada pada keluarga kita? Ya. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita untuk pelit, jangan. Apa awake dhewe diutil. Nah, kikis itu dengan karakter dermawan. Saya bisa mengambil banyak manfaat atau banyak hikmah yang ada pada keluarga almarhum Dr. Zainal Abidin. Beliau ini yang mewakafkan masjid Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri hari ini. Ya, dibangun masjid baru hari ini. Ya. Jenengan nek nate tindak teng pondok, enten mboten sing nate tindak teng pondok. Teng mriko enten kolam renang, Bu. Ya, mungkin sekali lah mahat mriki nyewa sepur kelinci renang nang kolam renang Darul Hijrah. Ya. Aman, privasine oke, ya. Booking ya, khusus umahat. Nah, kan ya. Nah, di situ kita mendapatkan wakaf napa niku masjid dari keluarga besar Dr. Zainal Abidin. Beliau ini rumahnya di barat Masjid Agung Solo. Ya, setelah jadi kita sering silaturahim ke rumah beliau, ya ibu sama putra putrinya, gitu kan. Sering itu ibunya itu berkisah konsep yang dijalankan oleh bapak almarhum bapak Dr. Zainal Abidin ini. Nopo niku ngajari istri, ngajari anak-anaknya untuk gemar bersedekah. Masya Allah. Menjadikan keluarganya itu keluarga sedekah, ahli sedekah. Bahkan wasiatnya nopo, sepertiga harta bangunkan masjid. Wasiat nih. Maka terbangunlah Masjid Zainal Abidin di Pondok Pesantren Putri Darul Hijrah. Ya, Masya Allah.
Beliau itu rutinitasnya nopo dulu, kisahnya ibunya gitu kan. Bapak niku tat ya. Dulu itu kalau goes keliling pasar Klewer niku, itu dia ketika melihat bakul kok ketok sepi, dia hampiri, dia beli di situ. Dibeli banyak. Kemudian meskipun dia nggak makan, ya, misalnya cilok, ya, opo lah gitu kan, sing ketok sepi-sepi ini dibeli. Kemudian dia bagikan kepada tukang becak, pada ini masa. Ya. Sering bapak itu nasihati anak-anak itu, nek jajan itu jangan ke warung yang sudah laris. Ya. Okay. Jajan kuwi nang warung sing sepi-sepi ngono kae. Nah, masyaallah. Ya. Nah, ini keluarga sedekah, ahli sedekah. Ya. Maka saya teringat di Quran surat Fatir, ya, ayat yang ke-10. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholeh yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat baik, naik doa-doa terbaik kita, gitu kan. Wal amalus sholeh yarfa'u. Sedangkan amal-amal soleh itulah yang mengangkat doa kita. Ada satu ulama Wahab bin Munabbih, ya, mengomentari ayat ini, menafsirkan ayat ini bahwa seorang hamba tatkala dia berdoa kok tidak dibarengi dengan amal soleh, ibarat orang mancing tapi orang nggawa umpan. Kinten-kinten angsal napa mboten? Ya itu ning paling sendal. Kelenan sendal. Diangkat bae sendal. Ya, jarang ya. Umpama etuk wis 1001. Ya, itu kan. Enek iwak nyantol mumet kecantol pancing gitu kan. Ya. Orang niat mangan itu. Ya, masyaallah. Orang berdoa kok tidak dibarengi dengan amal soleh, itu ibarat orang mancing tapi orang nggawa umpan. Kinten-kinten ngeten Bu. Ketika kita mancing, ya, ini kula nggih mboten ngertos dunia pemancingan enggak. Ya, tapi nek mancing niku logikane ngeten. Umpan karo hasil tangkapan niku besar pundi? Besar hasil tangkapan. Ora enek kok umpane lele ituke wader. Ya. Maka kalau kita pengen sukses, menjadikan keluarga kita sukses, itu yo ketika berdoa ki kudu amalan pancingane yo kudu gede. Ya. Termasuk dengan sedekah. Ya. Sedekah itu juga enggak harus dengan harta. Ya. Bagi kita yang memiliki kelebihan harta mungkin bisa jadi wasilah juga. Ya. Bisa jadi wasilah juga. Ya. Belum lama pondok pesantren Darul Hijrah itu kan ngecor. Ya, ketika ngecor itu pembangunan sampai mau ngecor, persiapan ngecor itu petugas bilang, Ustadz ini lanjut enggak? Nah kenapa enggak lanjut? Nah, duitnya endi? Gitu kan? Saya tanya, bendara duit mana? Kosong. Aduh. Ya. Nah, terus lanjut enggak? Ya lanjut, maksudnya enggak lanjut. Ngisi-ngisi bangun dari ngecor orang enggak lanjut gitu kan? Ya. Nah terus uangnya bagaimana? Tawarkan kepada kaum muslimin. Gitu kan? Mau ini pondoknya kaum muslimin. Oh iya siap. Kemudian saya order sama petugas, Mas, antum bikin broadcast paket yang paling besar dulu nominalnya. Nek semen kan cilik, saya ketewu oleh, gitu kan. Paket yang paling besar apa itu? Pasir sama split. Dan harus 1 rit, nggak boleh setengah rit. Oh ya siap. Ya, akhirnya muncul dari panitia itu dibutuhkan 12 rit pasir dan semen. Kemudian kita targetkan 1 pekan. Semoga tertutup 12 rit pasir ini. Habis selesai broadcast jadi, hari Kamis pagi itu, jam 5, broadcast dikirim ke saya, kemudian saya gerilya ini, di nomor kontak HP saya. Tapi ibu-ibu mboten enten sing kula japri insyaallah. Soalnya mboten gak ada nomornya. Saya pilih Pak, saya pilih 12 orang baik dari kontak nomor HP saya. Jam 5 pagi, tak share. Saya nge-share-nya juga cuma Assalamualaikum bos, sekedar menginfokan, barangkali minat. Kita butuh 12 rit pasir dan split untuk pembangunan pondok pesantren Darul Hijrah. Udah gitu aja saya. Ya. Kemudian apa? Saya share. Ya. Jam 7 pagi kuota 12 rit pasir dan split terpenuhi. Ya. Alhamdulillah 12. 12 nomor di HP saya. Ya.
Kemudian apa? Yang saya penasaran itu ada satu kawan saya ini, ya, kakak kelas saya, bos besar, miliarder. Dulu pas pembebasan lahan tanah itu yang pernah saya ceritakan itu, ya. Kita ke sana pinjem duit 250 juta, ya. Yang 100 juta duit cash, yang 150 juta antam emas, gitu kan? Ya. Tapi di akad pinjam meminjam itu yang kita pinjam itu cuma 50 juta. Saya tanyakan, yang 50 juta kemana ini? Duit apa ini? Oh iya, sedekah saya untuk pembebasan lahan tanah. Artinya apa? Ketika saya japri itu, saya ngambil satu rit aja ya, biar yang lain kebagian, kata dia. Oh iya, siap bos. Tak tunggu itu dari jam 7 pagi sampai saya ngantuk malam. Nggak transfer. Ya, artak tekok kok yo pergi gitu kan, ya. Bos kok gitu kan, ngomong sarit langsung buka transfer isok gitu. Tapi ternyata Bu, hal yang bisa saya ambil, ya, pelajaran dari beliau itu apa? Jam 2:30 malam itu HP saya bunyi. Ternyata apa? WA dari beliau. Ini Mas Ustadz, ya, sudah saya transfer. Tak tengok itu di slipnya itu, ya, itu jam itu juga. Masya Allah. Kesimpulan saya apa? Orang sukses ternyata jam 1:30 malam itu sudah bangun. Ya, jenengan kulolan penjenengan sami pun sukses dereng. Tangine jam pinten? Kan itu kan. Ya, Masya Allah. Orang sukses jam 2:30 bangun. Bangunnya apa? Melakukan amalan istimewa. Ya mungkin wah, wis tangi tataku yoan jam 2:30. Ning apakah kita sudah melakukan amalan istimewa? Nah, kan begitu. Persoalannya gitu. Tangi ning apa godhok wedang. Nah, ya, Masya Allah. Ya. Beliau 1:30 malam bangun, mungkin ya, beliau mengamalkan satu penjelasan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau membahas terkait dengan doa di kitab Ada wa Dawa itu. Ya. Setelah menjelaskan hal-hal yang menghalangi doa, adab-adab berdoa, kemudian waktu-waktu mustajabnya doa, gitu kan. Kemudian di ending pembahasan itu beliau sampaikan begini. Jika seorang hamba mau berdoa, kemudian dia satu sudah memperhatikan penghalang doa, menjaga perutnya dari barang yang haram kayak gitu, ya. Kemudian yang kedua, dia berdoa dengan adab-adab doa. Menjaga wudhu, menghadap kiblat, mengangkat dua telapak tangan, menghadirkan hati. Kemudian dia berdoa bertepatan dengan salah satu waktu mustajabnya doa. Paling tidak ada 6. Salah satu dari 6 ini apa? 1/3 malam terakhir. Ya. Kemudian sebelum berdoa, dia melakukan satu amalan istimewa. Napa niku? Sedekah. Kemudian dia tutup dengan doa, pasti Allah ijabahi doa dia. Mungkin mang jajal Bu. Mungkin dahulu 1/3 malam tangi, wudhu, sholat, istighfar, sholawat, kemudian ambil HP, buka aplikasi mobile banking, ya. Saderenge ning tanglet kula riyen, nomor rekening Lajis Darul Hijrah. Kan ngoten, nggih. Mungkin di copy ya, transfer untuk wakaf tanah. Hari ini ada proyek wakaf tanah. Per meternya 160. Ya, enggak luas, cuman 900 meter. Hari ini 2 pekan ya. 2 pekan kita gali itu alhamdulillah sudah dapat 289 kalau enggak keliru meter persegi. Ya. Transfer titik ya, sudah baru doa. Ya. Doa itu pasti di Allah ijabah. Maka bangun, kalau pengen sukses bangun 2 hal ini, paling tidak ya, kesempatan ini 1 sholat, 2 sedekah. Keluarga yang ahli sholat, keluarga yang ahli sedekah. Sedekah nggak harus dengan duit, ya. Dengan tenaga boleh. Ya. Kalau kita mau keluarkan duit nggak punya duit, aku duitnya tenaga. Saya teringat ibu-ibu masjid saya di masjid Baitur Rahman Sayangan itu. Saya kan ngisi kajian rutin sama ibu-ibu itu. Ada yang sambat. Setiap Jumat kok anak-anak renek belas. Soalnya nggak ada Jumat berkah. Ya. Anak-anak sayangan itu nek Jumat itu melayu nang masjid-masjid sing nek Jumat berkah. Sepi masjidnya. Maksudnya sepi dari anak-anak. Ya. Akhirnya bagaimana Ustadz ini? Ya sudah, bikin tim ibu-ibu relawan. Relawan apa? Masak. Untuk Jumat berkah. Akhirnya di sana sudah tim solid itu. Ya.
Akhirnya mereka minta, pokoknya Ustadz Thayyib sing ngasih nama, ya, tak carikan nama. Ya, namanya bahasa Arab tak singkat. Apa itu? Mumbasah. Nah, gitu kan. Ya, Mutatawwi Ummahat Masjid Baitur Rahman Sayangan, tak singkat. Mumbasah. Relawan ibu-ibu. Sedekah nopo? Tenaga, gitu kan. Sedekah tenaga. Masa yo ora dibayar, saka takmir ora dibayar. Bahkan mereka galang donasi ke warga itu. Boleh sedekah sayur, boleh sedekah beras, boleh sedekah mie dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah. Nah, ini sedekah tenaga. Sedekah tenaga ini juga saya merasakan, Bu, Masya Allah. Saya itu dulu pas santri, ya, pas zaman santri, itu keluarga saya keluarga miskin, bapak ibu itu miskin. Ya. Pas santri itu saya cuman selama 4 tahun nyantri itu kaos ganti harian itu cuman punya 3 kaos tok deal, ya. Istilahnya kalau kita mbah ringgu, kumbah kering tinggu. Sampai-sampai kemarin saya ketemu sama kawan saya itu, sapaan pertama gimana? Yep, saiki nang di kaos AC Milanmu. Wah, apal gitu loh. Ya, karena apa? Ya emang pakaianmu cuma itu toh. Ya. Kemudian 2007 lulus, tugas di pesantren tersebut. 2009 saya belajar driver, ya, pakai mobil pesantren juga. 2010 saya dipegangi mobil Panther Hybrid tahun 2000 ketika itu. Ya. Disuruh apa? Jalankan, ngerawat lah. Yo kon nyuci, yo kon nyopir, yo kon servis gitu kan. Tak nihati sedekah pokoknya. Yes. Mobil pondok goreng tak kumbai kabeh gitu kan. Tapi ketika itu logikanya, saya doa itu, Bu. Ketika nyuci mobil itu, ya Allah, hari ini saya nyuci mobil pondok. Tapi semoga kelak Engkau kabulkan saya bisa nyuci mobil sendiri. Itu doa saya 2000 tahun 2000 mulai 2009 itu. Ya, Masya Allah. Ya, Allah kabulkan sedekah tenaga. Ya maka hari ini potensi kita apa? Tapi yang jelas jadikan keluarga kita ini keluarga ahli sedekah. Entah sedekah dengan harta, entah sedekah dengan tenaga, minimal sedekah senyuman gitu loh. Randi opo-opo kok ya senyum ae gitu kan. Ngerti tonggo senyum, rasa kok kan sambat gitu, senyum gitu kan. Ya. Biar apa? Ya ini tadi, ya. Maka ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini kekuatan yang harus kita aktifasikan, ya. Kita aktifkan agar supaya apa? Muncul dari keluarga ini perubahan yang signifikan, perubahan yang drastis. Anak-anak jadi soleh, jadi sukses dan lain sebagainya. Ya, ini jadikan 2 hal ini, sholat sama sedekah. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga yang sedikit ini mampu menambah kualitas iman kita, mampu menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.